Selamat datang. Kali ini kita akan membahas soal CVT Utul Ujian Mandiri UGM tentang perhitungan dasar kimia atau stokiometri. Nah, soal tentang stokiometri itu sebenarnya lumayan beragam. Mungkin ini akan jadi bagian satu karena ada bagian berikutnya. Oke, sebelum memulai, jika ada teman-teman yang belum berdoa, sebentar kita berdoa, semoga belajarnya lancar. Jika sudah, kita lanjut ke nomor yang pertama. Gas nitrogen N2 di udara adalah bahan dasar pupuk urea, yaitu pupuk urea itu adalah NH2CO dengan MR60. Kalau pabrik pupuk dapat memproduksi 3 juta ton urea per tahun, maka gas nitrogen dari udara yang digunakan paling sedikit adalah. Ini adalah soal hukum dasar kimia, khususnya hukum dasar Proust. Dimana kalau ada senyawa AX BY dengan X jumlah A dan Y adalah jumlah B, ketika kita mau cari misalnya masanya A, itu sama dengan ARA dikali jumlahnya A atau dalam hal ini X dibagi MR AXBY dikali gram AXBY atau totalnya. Nah, kalau kita ikut dalam situ, berarti gram nitrogen sama dengan AR nitrogen dikali jumlah nitrogen. Nah, kita lihat dulu. Jumlah nitrogen tuh NH2CO. N-nya ada berapa? Ada 2. Dikali 2 dibagi MR NH22CO dikali gram H22CO atau urea. ARN-nya itu adalah, nah ini kan kalau N2 MR-nya 28, berarti kalau ARN aja itu 14. Sebenarnya bisa juga langsung pakai N2 gitu ya, cuma nanti N2 jumlahnya cuma 1. Cuma 14 dikali 2 dibagi MR-nya tadi 60 dikali 3 juta ton. Di sini sebenarnya kan satuannya gram, tapi kalau misalnya masukin ton ya nanti hasilnya juga juta ton gitu aja. Tinggal kita hitung, ini sama ini habis. Terus tinggal 14 dibagi 10 sehingga dihasilkan 1,4 juta ton. Kita lihat jawabannya ada di option yang screenshot terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. 2HCl ditambah Zn menjadi ZnCl2 digunakan 25 ml larutan HCl4M untuk menghasilkan gas H2, maka logam Zn yang diperlukan untuk bereaksi secara sempurna adalah bereaksi secara sempurna itu artinya tepat habis gitu ya. Jadi tadi ada 2HCl bereaksi dengan Zn menjadi ZnCl2 ditambah H2. Nah, MRS gitu. M itu adalah mula-mula atau awal gitu ya. Terus R adalah reaksi. S itu adalah waktu dia setimbang atau yang bersisa. Nah, ketika dibilang bahwa dia itu bereaksi sempurna, nanti di sisa atau setimbang untuk reaktannya tuh hasilnya sama-sama 0. Yang boleh masuk ke dalam sini itu satuannya mol. Nah, dari yang diketahui ini kita hitung dulu molnya. HCl itu karena adanya 25 ml dan 4M, molnya HCl bisa kita hitung pakai rumus molaritas dikali volume dalam liter. Molaritasnya adalah 4. Terus yang ini kan 25 ml, kita ubah dulu jadi liter, jadi 25 kali 10⁻³ gitu ya.
25 kali 10 pangkat min 3 liter. Kalau dihitung jadinya 4 kali 25, 100 kali 10 pangkat min 3, nanti berakhirnya ada di angka 0,1 mol. Jadi yang HCl di sini ada 0,1 mol. Kemudian mol yang Zn itu karena yang diketahui adalah AR dan yang ditanya itu adalah gram nih ya, satuannya gram. Nanti kita ngitungnya pakai gram per mr. Nah, tetapi kita biarin dulu aja. Kenapa? Karena gramnya belum ada, karena gramnya yang dicari. Sebelum kita masuk ke pereaksian MRS, untuk reaksinya sendiri itu sudah harus setara kiri dan kanan. Jadi kita lihat ini hanya 2, ini hanya juga 2. Cl-nya ini 2, ini juga udah 2, Zn-nya 1, ini Zn-nya 1. Berarti sudah seimbang ya, sudah setara. Kalau belum wajib disetarakan dulu. Bereaksi habis itu dia 0 gitu ya di tempat sisa atau setimbangnya. 0,1 mol dikurangi berapa yang hasilnya 0, 0,1 mol. Nah, di sini kelihatan bahwa 0,1 mol itu bereaksi ketika koefisiennya 2. Berarti kalau koefisiennya 1 berapa? Berarti koefisiennya 1 0,05 mol yang bereaksi. Nah, kalau di sini 0,05 mol, kan di sini 0 nih, berarti awalnya di sini 0,05 mol. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk nyari Zn-nya. Kita balik ke sini. Nah, molnya ketemu, sementara gramnya kan masih ditanyakan. Kalau dari rumus ini, gram bisa dihitung sama dengan mol dikali mr. Molnya berapa? 0,05. MR-nya berapa? 65. Berarti setengahnya 32,5 atau berarti ini kalau dihitung adalah 3,25 gram. Kita lihat optionnya. Oh, tapi nggak ada gitu ya. Berarti ini kemungkinan adalah dibulatkan jadi 3,3 gram. Option yang B. Ini teman-teman bisa screenshot dulu untuk nanti dicatat dan dipelajari lagi. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. UM-UGM tahun 2019. Klorisinasi benzena C6H6 menggunakan Cl2, jadi mereaksikan C6H6 menjadi Cl2 dengan katalis FeCl3. Ingat, katalis itu tidak ikut bereaksi. Menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter Cl2 adalah, sebenarnya ada yang bagian yang rumpang kayak kurang diketahui, cuma biasanya tuh kalau misalnya di soal-soal utul atau soal-soal ujian yang diketahui itu kadang ditaruh di satu lembar yang sama. Nah, ini yang nggak diketahui itu aku tambahin di sini adalah AR dari C yaitu 12 dan AR dari H yaitu 1. Nah, kalau kita tulis nih, reaksinya itu adalah C6H6 ditambah Cl2 menjadi C6H5Cl ditambah HCl. Nah, terus dibilang Cl2-nya itu ada 3,36 liter gas yang STP. Nah, ini itu molnya bisa dicari. Pakai rumus apa? Pakai rumus mol sama dengan volume dalam keadaan setimbang dibagi 22,4. Berarti 3,36 dibagi 22,4 itu nanti hasilnya adalah 0,15 mol. Sehingga di sini itu hasilnya 0,15 mol. Nah, kalau di sini 0,15 mol, di sini juga karena koefisiennya 1 0,15 mol. Nah, sekarang kita masuk nih. Kalau ngitung gramnya ini gimana? Ingat tadi ada rumus mol. Mol sama dengan gram per mr. Dari rumus ini kita bisa simpulkan kalau gram itu sama dengan mol dikali mr. Nah,
Molnya tadi 0,15. MR-nya kita hitung dari ini ya, yang aku tambahin ini. MR C6H6 itu sama dengan 6 kali ARC ditambah 6 kali ARH. Berarti 6 kali 12 ditambah 6 kali 1. 72 ditambah 6. 78. Kita masukin ke sini, berarti gramnya itu hasil kali dari 0,15 dengan 78 yaitu 11,7 gram. Kita lihat jawabannya. Oke, ternyata ada yang C. Nah, teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu untuk nanti dipelajari lagi. Untuk kesempatan yang kali ini kita bahas dulu 3 soal. Nanti kalau teman-teman ada request bisa komen di kolom komentar. Selain itu, tolong dukung aku dengan like, share, dan subscribe video ini supaya aku semakin semangat bahas-bahas soal lainnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih dan semangat!